Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah tutup tahun 2020 dan perjamuan kudus Gereja Kristen Pasundan dengan tema Bersukarialah di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama melihat Warta Jemaat dan Kelidoskop 2020.
Jemaat diundang berdiri. Kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan di penghujung tahun 2020 dengan hati bersyukur atas penyertaan tangan kasih-Nya melewati hari-hari di sepanjang tahun ini. Perkenankan kami menyatakan ungkapan syukur kami dengan memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, pemelihara kehidupan kami. Dalam keteduhan malam pergantian tahun ini, kami pun hendak melihat kembali lembar demi lembar rekam jejak pengalaman yang telah lalu. Berilah kami nikmat-Mu untuk belajar dari setiap pengalaman baik dan buruk, agar kami dapat memasuki tahun baru dan mengisinya dengan kehidupan yang lebih baik. Mari kita senandungkan pujian bagi kemuliaan namanya dari Kidung Jemaat 6. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak terkasih, malam penutup tahun 2020 ini kita rayakan dalam kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera bagi saudara-saudara. Damai dan sejahtera bagi saudara juga. Dalam penutup tahun 2020 kita memiliki nas pembimbing, di mana firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian ini terdapat di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4 yang berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Kita sambut nas pembimbing dalam kebaktian penutup tahun ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 154. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat doa syukur. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan,
atas penyertaan-Mu bagi kami hingga di penghujung tahun 2020. Tahun ini merupakan tahun yang tidak mudah kami lewati. Banjir besar di awal tahun, beberapa bencana alam lainnya, dan pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan tanah air kami. Mengubah banyak hal dalam kehidupan umat manusia. Banyak kehilangan juga kegagalan. Bukan hanya harta benda, tetapi juga orang-orang terkasih. Bayang-bayang kelam rasanya masih mengikuti kami. Sulit untuk menghapus ingatan tentang kesedihan dan pergumulan kami. Namun demikian, pada malam ini kami hendak belajar untuk membuka hati dan melihat bahwa karya Tuhan tidak pernah sirna dari hidup kami. Tuhan masih menyertai dan memberikan harapan bagi pemulihan bangsa dan dunia ini. Kiranya hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan, dan kami mampu menyatakan syukur kami setulus hati. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama mengangkat pujian dari Kidung Kabungahan 97. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami datang dengan penuh penyesalan atas hati kami yang rapuh dan mudah tenggelam dalam ratap dan kesedihan. Atas duka kami yang melenyapkan sukacita atas kehadiran Tuhan. Atas keangkuhan dan pementingan diri yang membuat kami melupakan panggilan untuk menjadi berkat bagi sesama. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak terkasih diundang untuk berdiri. Dalam kebaktian tutup tahun 2020, kita akan mendengarkan berita anugerah pengampunan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang berkata,
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Sambutlah anugerah pengampunan dari Allah dan hiduplah dalam damai. Syukur kepada Allah, kiranya terang-Mu menuntun kami selalu. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari dan terkasih, kita persiapkan dasar firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 61 dan kemudian kita lanjutkan dalam Yesaya pasal 62. Jika kita sudah mempersiapkan bacaan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah, Sang Pemilik kehidupan, kami mengucap syukur ya Allah dalam menyongsong tahun baru. Sekalipun kami mengingat di tahun 2020 bukanlah perjalanan yang mudah. Kami bisa tetap Tuhan berkati, Tuhan berikan penghiburan, dan Tuhan berikan kekuatan. Secara khusus ya Allah, dalam kebaktian tutup tahun ini, kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Atas tiap pengalaman yang buruk itu, kami mau ya Allah belajar lagi untuk bersukacita di dalam Tuhan. Untuk itu ya Allah, pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya, dan untuk setiap alat media elektronik kami pribadi lepas pribadi, dan juga hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan, agar dari sana kami memiliki dasar yang dapat kami pakai untuk menutup tahun dengan penuh bersukacita karena kami di dalam Tuhan. Inilah rasa syukur kami, inilah permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari dan terkasih, firman Tuhan dalam kebaktian tutup tahun Yesaya pasal 61 ayat 10, kemudian dilanjutkan Yesaya pasal 62 ayat yang ketiga.
di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop. Yang pertama ialah kabar selamat kepada Sion. Yang kedua, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Demikianlah firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikian Ibu Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan. Kita yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak-anak terkasih. Dalam kebaktian tutup tahun seperti yang kita baca secara responsoria di dalam liturgi, di mana kita mengingat bahwa tahun 2020 bukanlah perjalanan yang mudah. Tahun 2020 bukan hal yang penuh dengan damai sejahtera, karena di dalamnya selain ada banjir, selain ada pandemi virus corona, dan ada berbagai hal yang membuat kita lupa untuk bersukaria di dalam Tuhan. Tentu dalam kebaktian tutup tahun ini kita akan menggumuli bagaimana sekalipun ada pergumulan berat di tahun 2020, ketika kita menyongsong tahun 2021, kita bersukaria secara optimis karena di dalam Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian anak terkasih, dikisahkan ini akan menjadi penghantar bagi kita bagaimana bersukaria di dalam Tuhan. Dikisahkan ada seorang wanita berusia 90 tahun. Wanita tersebut dalam kehidupannya sehari-hari selalu berpakaian rapi, selalu berdandan dengan cantik. Akan tetapi ia memiliki salah satu keterbatasan, yakni ia tidak dapat melihat. Ia tuna netra. Dan lebih dalam lagi, ketika ia berusia 70 tahun, ia kehilangan pasangannya, suaminya. Di usia ke-70 tahun, ia harus menapaki perjalanan kehidupan dengan seorang diri. Tadi, saat ini dia berusia 90 tahun. Karena dia tahu sudah seorang diri, maka dia memutuskan untuk kemudian mencari salah satu panti werda, di mana di sana dia dapat diperhatikan, di mana di sana dia tetap ada orang yang mengasihinya. Selain dari
setiap orang yang tentunya sudah kategori lanjut usia dan mungkin dari para pengawas kesehatan. Dan ketika dia sudah melakukan perjalanan dan sampai di panti Werda itu, dia disambut oleh salah seorang petugas. Salah seorang petugas itu sudah tahu wanita tersebut memiliki keterbatasan dalam melihat. Akan tetapi dia harus tetap menceritakan, dia harus tetap mendeskripsikan kamar yang akan ditempati oleh wanita yang berusia 90 tahun tadi. Sambil menyusuri atau menuju kamarnya, petugas itu menceritakan kepada wanita yang berusia 90 tahun dengan keterbatasan mata atau tunanetra itu. Petugas itu menceritakan, "Bu, saat ini kamar ibu penuh dengan perlengkapan yang baru loh, Bu. Bahkan gordengnya dipakai warna yang begitu indah, begitu cerah." Ketika mendengar dengan antusias, ketika mendengar cerita itu dengan semangat dari petugas itu, wanita tersebut langsung merespon, langsung menjawab, "Saya menyukai tata ruangan itu." Tentu petugas itu kaget. Selain petugas itu tahu bahwa perempuan itu tunanetra, dia pun dengan ramah bilang, "Kan ibu, kita belum sampai di kamar ibu. Kenapa ibu bilang sudah suka?" Kemudian wanita itu berkata, "Saya suka atau tidak, saya menyukai dan bersukacita itu bukan berdasarkan apa yang ditata oleh orang lain, melainkan ketika saya suka kepada sesuatu berdasarkan apa yang saya tata di dalam pikiran saya." Petugas itu pun terdiam. Selain dia tahu bahwa perempuan itu tunanetra, tidak dapat melihat, akan tetapi paling utama kalimat yang begitu tegas dari perempuan berusia 90 tahun itu, bahwa sukacita, bahwa bahagia bukan apa yang ditata di dalam ruangan, tetapi apa yang ditata di dalam pikiran kita. Inilah yang membuat wanita berusia 90 tahun itu dapat bersukacita. Dia dapat bersyukur, sekalipun tadi dia belum melihat kamarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memiliki keterbatasan fisik. Dia tidak menyoalkan apa yang ditata orang lain terhadap ruangannya. Yang dia soalkan kepada petugas itu apa yang ditata di dalam pikirannya. Begitupun kita di penghujung tahun 2020. Kalaupun hidup kita begitu tidak tertata dengan rapi, baik karena ada bencana alam, baik karena ada pandemi, dalam kebaktian tutup tahun ini kita diajak bagaimana bersukacita di dalam Tuhan, bukan karena apa yang dilihat dengan mata, bukan apa yang ditata orang lain untuk membuat kita bersukacita, tetapi apa yang kita tata, apa yang kita atur dalam pikiran, itulah yang membuat kita bersukacita. Lalu langkah pertama untuk dapat menata pikiran seperti apa? Kita diajak kembali merenungkan di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 10, dilanjutkan Yesaya pasal 62 ayat ketiga. Kita menata pikiran untuk dapat bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhanlah yang merupakan arsitek. Di dalam Tuhan ialah desainer ruangan. Apakah kamar? Tidak. Ruangan pikiran kita untuk melihat dunia ini begitu indah. Seperti wanita yang berusia 90 tahun, sekalipun dia tidak dapat melihat, sekalipun dia tunanetra, dia melihat Tuhan yang memegang hidupnya, dia melihat Tuhan yang menata kehidupannya. Itu yang membuat dia bersukacita. Lalu apakah di tahun 2020 ini kita mampu, sekalipun mata kita dapat melihat dunia yang penuh dengan porak-poranda tidak tertata, apakah kita tetap menatanya di dalam Tuhan? Dengan di dalam Tuhan
ada damai sejahtera. Dengan melihat Tuhan ada sukacita. Begitu juga di dalam kitab Yesaya yang bersama-sama kita baca di dalam Yesaya pasal 61 dan Yesaya pasal 62. Di sana memiliki latar belakang di mana terjadi kehancuran bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang merupakan umat pilihan Allah. Harusnya tertata dengan rapi. Akan tetapi tidak demikian karena mereka harus mengalami kehancuran, karena mereka harus mengalami penderitaan. Sekali lagi, hidup mereka tidak tertata. Akan tetapi pilihan mereka bukan kepada Tuhan, sehingga mereka tidak bersuka cita. Makanya kalau kita melihat lebih dalam lagi, kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 9, di sana Yesaya berbicara sebagai seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Yesaya yang dipilih Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Kok bisa Yesaya? Sekali lagi, karena dia sudah menata pikirannya bersama dengan Tuhan, dan Tuhan melayakkan Yesaya untuk menjadi pemberita kabar baik. Apa sih berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel pada saat itu? Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai 11, ada respon terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Israel. Tadi yang kita baca di ayat 10 dan 11, bangsa Israel merespon apa yang sudah dijanjikan Allah. Jika pada bagian sebelumnya, tadi di ayat 9 sampai ayat 1 sampai 9, Yesaya berbicara sebagai nabi yang memberitakan kabar baik, dan kemudian di ayat 10 sampai 11 Yesaya tampaknya sebagai seorang nabi, dia mewakili apa yang menjadi perasaan dari hati bangsa Israel pada saat itu. Dalam bacaan firman Tuhan Yesaya pasal 61 ini, apa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu? Saat itu Allah sudah menjanjikan ada berkat. Akan tetapi di dalam dunia, apa yang dilihat oleh bangsa Israel tidak sesuai dengan janji Allah. Apakah Allah tidak setia? Bukan. Sekali lagi, bangsa Israel tidak menata pikirannya. Bangsa Israel atau bahkan kita di tahun 2020 ini dan menyongsong di tahun 2021 diajak, mampukah kita menata pikiran kita sekalipun dunia porak-poranda, sekalipun sukacita kita diusik oleh berbagai kesedihan. Dalam Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai 11 ada respon dari bangsa Israel atas janji Tuhan. Kita juga melihat dalam Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 3, di mana di sana juga membahas, ada perenungan, ada refleksi bagi kita, yakni untuk memiliki hal yang memampukan, yang membuat kita bersukacita, yang membuat kita melihat Tuhan, dan tidak hanya itu, di dalam Tuhan. Jadi tidak pasif melihat pasif, tapi ada di dalam Tuhan, ada aktif di sananya. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita diajak bersama-sama dalam penutup tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021. Kalaupun ada peristiwa yang membuat kita sedih, kalaupun ada peristiwa yang membuat kita bersuka cita, tentu ada banyak pilihan dalam hidup kita. Mampukah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan atau bersukacita di dalam dunia? Seperti apa? Mungkin hal-hal negatif, mungkin perkara-perkara duniawi yang membuat kita lupa sumber sukacita kita ialah dari Tuhan. Belajar dari pengalaman bangsa Israel, apa yang mereka asumsikan, apa yang mereka imani berbanding terbalik dengan kenyataan. Apa yang menjadi janji Tuhan dan apa yang bangsa Israel terima sekalipun tidak sesuai dengan janji Tuhan, kita belajar dari sana untuk bersama-sama, bukan melihat
kekacauan, kesedihan, pergumulan, tapi tetap mampukah kita tetap memiliki iman kepada Tuhan? Mampukah kita tetap melihat janji Tuhan yang setia? Allah itu setia atas setiap janji-janjinya. Dalam menyongsong tahun baru, kiranya kita tetap dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Kiranya di dalam doa, bukan kita meminta Tuhan mengubah dunia kita. Bukan kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menata hidup kita. Berdoalah kepada Tuhan untuk kemudian secara pribadi mampu menata apa pikiran kita. Dengan kita mampu menata, dengan kita mampu mengatur pikiran kita, di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Selamat menata pikiran. Di dalam Tuhan ada sukacita. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati.
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk pelayanan perjamuan kudus, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 240. Ibu, Bapak, Saudara-saudari dan anak terkasih, di dalam tutup tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021, kita memasuki titah perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali, dan sempurna itu kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami. Kuduskan dan baharuilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus. Tuhan kami, karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan
memberkati dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit pada saat ini, di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula, ya Tuhan, gerejamu seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaanmu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Kita bersatu di dalam doa kerendahan hati. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerima-Mu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang padaku, dia tidak kutolak. Amin. Untuk perwakilan anggota jemaat diundang untuk masuk ke dalam meja perjamuan kudus. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang diserahkan bagi kita. Makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Minumlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Mari kita doa syukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang
menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin. Umat diundang berdiri. Dengarkanlah kata-kata nasihat. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan. Berkat firman dan perjamuan kudus telah kita terima menjadi kekuatan bagi kita untuk meninggalkan tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Mari saudara, kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita himpun sambil mengingat pesan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selagi persembahan dikumpulkan, jemaat akan menyanyi dari Kidung Jemaat 314. Pujilah sumber hidupku, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupku, bunyikan bersama suling dan kemana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersukacita sebab dengan senang dan ketulusan hati kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu. Kami memuliakan Engkau. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami alami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Buatlah pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, dalam tutup tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021, mari kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, di dalam setiap rancangan, di dalam setiap janji-Mu, di dalam setiap apa yang menjadi kebaikan Engkau ya Allah, tentu sebagai manusia kami akan sulit untuk menata pikiran kami sehingga kami dapat bersukacita di dalam Tuhan. Namun kiranya ya Allah, kami dapat Tuhan teguhkan, kami Tuhan mampukan untuk dapat lagi dan lagi bersukacita. Kalaupun kami tahu ada banyak hal di dalam kehidupan kami yang membuat kami lupa untuk bersukacita, lupa untuk bersyukur kepada Engkau Allah yang Maha Baik. Kiranya kami Tuhan mampukan untuk tetap setia, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia.
Kiranya kami ya Allah dalam penghujung tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021 selaku umat percaya, kami dapat menata apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi pokok-pokok doa kami, kiranya menjadi sesuai dengan kenyataan ya Allah. Kalaupun ada hal yang belum terjadi ya Allah sesuai dengan harapan kami percaya ya Allah, Tuhan Allah akan memampukan kami, karena kami tahu bahwa Tuhan menyediakan waktu-waktu yang indah, bahwa Tuhan juga rindu bukan apa yang diubahkan di sekitar kami, tapi Tuhan rindu kamilah yang berubah lebih dahulu untuk dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Kiranya dalam masa pergantian tahun ini kami dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Khususnya bagi kami yang dalam proses pemulihan atau mereka yang sedang sakit, kami mendukung dalam doa untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, Ibu Purnama Tondang. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, Ibu Rengsi Pakpahan, Bapak Nelson Pakpahan, Ibu Sri Mastuti Sitompul, Bapak Manahan Manurung, dan juga kami bersama-sama mendukung dalam doa untuk Saudari Sela Septiana Tampu Bolon, ia yang sedang dirawat dalam sakitnya dan isolasi yang ia akan lalui di Wisma Atlet. Tuhan saja yang memberikan pemulihan. Tuhan juga berkati untuk proses isolasi yang dilalui secara individual, secara mandiri oleh Bapak Joni Tampu Bolon bersama istri ya Allah. Tuhan berkati keluarga ini dan untuk setiap orang yang kami dukung di dalam doa. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa bersama mengucap syukur di dalam Tuhan yang telah menambahkan usia, khususnya di hari ini untuk Ibu Mary Merdiana, dan esok hari untuk Ibu Ida Frida Koltita. Tuhan tambahkan selalu sukacita di dalam Tuhan, kesehatan, dan lain-lain halnya. Tuhan saja yang memberkati. Ya Allah yang Maha Baik, kami berdoa untuk keluarga besar dari Bapak Tegiawa dan Ibu Isamawaru. Tuhan tahu di tengah-tengah keluarga ini telah dipanggil pulang untuk anak terkasih dari keluarga ini. Kami mendukung dalam doa sekalipun almarhum Ibu Dewi Natalia Kiawa telah dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati penghiburan dan penguatan bagi mereka, baik sebagai orang tua, sebagai keluarga kandung, maupun sebagai suami. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Mardiagus Zebua. Tuhan berkati mereka ya Allah bersama dengan anak-anak, sekalipun dalam kondisi yang menyedihkan atau membingungkan atas peristiwa yang dialami oleh almarhum Ibu Dewi Natalia Giawa. Tuhan berkati, ada penghiburan dan penguatan. Kami juga mengingat untuk pribadi lepas pribadi ya Allah yang membawa setiap pokok-pokok doa kami ya Allah, baik untuk pasangan, baik untuk anak-anak, baik untuk pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan berjemaat di GKP Jati Asih. Tuhan saja yang menata, Tuhan saja yang menghadirkan berkat. Kiranya kami tetap mampu dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa, Tuhan saja yang memberikan penghiburan, Tuhan saja yang menjamah
agar kami tetap percaya kepada Tuhan, agar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, Allah yang maha baik. Dengan kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, kami tetap bersuka cita karena kami di dalam Tuhan. Allah yang maha baik, kami juga berdoa ya Allah, kiranya tidak terjadi bencana alam di Indonesia maupun dalam lingkung Jati Asih ya Allah. Kami juga berdoa tidak adanya intoleransi umat beragama. Kami berdoa juga untuk pemerintahan Indonesia. Kami berdoa juga ya Allah untuk setiap proses dalam kehidupan kami. Tuhan saja yang memberkati lagi dan lagi. Dan kalau kami tahu setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna ya Allah, kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKP Jati Asih, situasi dan kondisi pandemi COVID-19 masih menjadi perhatian bersama. Maka, Majelis Jemaat GKP Jati Asih dalam masa raya Natal 2020, pergantian dan awal tahun baru 2021, mengajak serta menghimbau setiap anggota jemaat dan simpatisan di GKP Jati Asih supaya tetap tenang dan mematuhi protokol kesehatan. Secara khusus dapat mengikuti setiap kebaktian pada masa raya Natal 2020, pergantian dan awal tahun baru 2021 secara online, dengan jadwal yang terlampir pada warta jemaat dan informasi lainnya dari Majelis Jemaat. Pesan Natal bersama PGI dan KWI 2020 dengan tema "Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel", Matius 1 ayat 23, kemudian GKP Jati Asih mengambil subtema ialah Sang Juru Selamat lahir menghidupkan optimisme dalam menghadapi pandemi. Dengan tema dan subtema tersebut, kita mengetahui bahwa tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, pandemi COVID-19 telah menjadi momok dalam kehidupan kita. Dampak kehilangan pekerjaan, beribadah secara onsite di gedung gereja, anak-anak dan kita semua terbatas untuk bersosialisasi, dan bahkan banyak berita duka cita kehilangan sanak saudara. Juga ada situasi intoleransi, kekerasan, nuansa politik, dan lain-lainnya. Dalam situasi-situasi tersebut, melalui tema Natal dari PGI dan KWI, serta subtema Natal GKP Jati Asih, kita diundang untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus Kristus sebagai terang yang menghidupkan optimisme dalam menghadapi pandemi dan situasi krisis lainnya. Dalam diri Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa di dalam kerapuhan kita, Allah beserta kita. Dengan iman dan pengharapan bahwa Allah beserta kita, mengundang untuk setiap orang percaya memiliki optimisme, tidak berputus asa, tidak melakukan kekerasan dan intoleransi umat beragama, melainkan secara bersama, baik dengan pemerintah, masyarakat, dan gereja, dapat menanggulangi semua hal tersebut, karena kita mengimani bahwa Sang Juru Selamat lahir menghidupkan optimisme dalam menghadapi pandemi. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat Jati Asih mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak terkasih diundang untuk berdiri. Marilah kita jelang tahun yang baru dengan komitmen untuk menghapus segala duka
dan kesedihan kita di masa silam. Kita songsong hari esok dengan keyakinan penuh akan karya pemulihan oleh Allah dan pengharapan akan masa depan yang indah dalam rancangan tangan kasih-Nya. Arahkanlah hati kepada Allah dan sambutlah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tercurah bagi saudara dalam menyongsong tahun baru dengan ketekunan untuk melayani dan menyatakan kasih bagi sesama. Ibu, Bapak, saudara-saudari dan anak terkasih, selamat mengambil waktu untuk bersaat teduh